Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan kasih Tuhan. Kembali lagi hari ini 26 Juni 2020 hari Jumat dalam ibadah doa dan perenungan pembelajaran firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat dapat mengikutinya melalui online dan kiranya Tuhan memberkati renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Puji Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, segala puji syukur, sore yang indah, Tuhan berikan kesempatan kembali kami ada di dalam ibadah doa kami dengan perenungan pembelajaran firman Tuhan. Engkau kiranya memberkati kebenaran firman-Mu dan mampukan kami semua. Kami terus belajar mengerti apa yang Tuhan mau bagi kami dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Terima kasih, jauhkan dari gangguan dari awal sampai kepada akhirnya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Perenungan pembelajaran kita sore hari ini saya ambil di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 3. Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Puji Tuhan. Ayat-ayat ini adalah berbicara mengenai panggilan Abraham dan suatu janji berkat yang sangat luar biasa bagi Abraham dan keturunannya, juga bagi semua bangsa yang ada di atas muka bumi ini. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, inti dari panggilan Abraham ini adalah mengenai iman dan ketaatannya kepada Tuhan. Iman dan ketaatannya kepada Tuhan. Di dalam kitab Roma pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama dan ketiga, lalu sambung ke ayat 16 dan sampai 18, kita melihat Roma pasal yang keempat, ayat yang pertama, saudara-saudara, menunjukkan inti daripada panggilan Abraham ini adalah melalui karena iman dan ketaatannya kepada Tuhan. Roma pasal 4 ayat 1 sampai 3. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham? Bapak leluhur jasmani kita. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ayat 16 sampai 18 berkata, karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang
tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Puji Tuhan. Kita melihat, saudara-saudara, Abraham dibenarkan karena iman dan ketaatannya. Sehingga janji berkat Allah kepada Abraham itu juga bagi semua keturunannya dan juga bagi semua bangsa di dunia ini, di atas muka bumi ini, dan dikatakan terutama bagi yang hidup dari iman. Ya, janji berkat Tuhan itu. Tetapi kita melihat dalam perjalanan selanjutnya dari Abraham bahwa untuk mencapai tujuan ini, mencapai tujuan berkat Allah dalam hidupnya, dalam keturunannya bagi semua bangsa dan bagi mereka yang hidup dari iman, saudara-saudara, maka ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar Abraham untuk mengalami dan mendapatkan janji yang begitu luar biasa ini. Yaitu bagaimana Abraham harus berani bertindak untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Berani bertindak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ya, terutama kita lihat dalam Kejadian pasal 22. Ya, sesuatu yang sangat tidak mengenakan. Sebab Tuhan meminta kepada Abraham supaya Ishak anaknya itu dikorbankan. Nah, Kejadian 22 menceritakan, mengkisahkan tentang hal ini. Ya. Tetapi kita melihat Abraham tidak berontak. Abraham tidak interupsi. Ya. Abraham dengan iman yang teguh, kepercayaan kepada Tuhan, dia lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, dia ikuti apa yang Tuhan mau. Dia bawa Ishak ke Gunung Moria. Ya, dan dia persiapkan semua untuk dipersembahkan. Dan saatnya Ishak sudah akan dipersembahkan, akan dipotong. Malaikat Tuhan datang untuk mencegah. Jangan. Sebab kita membaca di dalam Kejadian 22 ayat yang ke-15 sampai 18. Ya, firman Tuhan katakan, aku sudah tahu, aku mengerti. Ya, di dalam iman dan ketaatanmu kepadaku. Puji Tuhan. Saudara, ini harga yang harus dibayar. Ya, saudara-saudara, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, pembelajaran melalui konteks panggilan Abraham ini buat kita. Saya ulangi, pembelajaran melalui konteks panggilan Abraham buat kita adalah beberapa prinsip rohani secara tersurat dan tersirat. Ya, pembelajaran ini beberapa prinsip rohani secara tersurat dan tersirat yang sangat penting untuk kita perhatikan. Ya, kita yang sudah dihisapkan, kita yang sudah dimasukkan, ya, di dalam keturunan Abraham yang juga memperoleh janji itu, saudara-saudara, ya, tetapi ada harga yang harus dibayar. Apa yang juga harus kita lakukan. Nah, saudara-saudara, melalui dan di dalam Abraham, ya, maka Allah mau supaya umatnya, ya, bagaimana harus dapat melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan mau. Nah, beberapa prinsip itu kita lihat dalam suratan Titus pasalnya yang pertama, Titus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12. Titus pasal 2 ayat yang ke-12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Yang pertama, ya, apa yang Allah akan buat, akan mau melalui dan di dalam Abraham
melalui panggilan itu. Buat kita, ya, yang dihisapkan, buat kita juga yang hidup dari iman Abraham. Yang pertama dalam Titus 2:12, Titus 2:12 menunjukkan bagaimana supaya kita dapat memisahkan diri dari segala pengaruh kefasikan dan kekafiran dunia, serta hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia ini. Ini yang pertama, prinsip yang pertama. Ya, memisahkan diri dari pengaruh kefasikan, kekhawatiran dunia, hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Yang kedua, prinsip yang kedua dalam Roma 6 ayat yang ke-13 melalui panggilan Abraham ini. Roma 6 ayatnya yang ke-13 berkata, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Yang kedua, dari prinsip panggilan Abraham ini, saudara-saudara, apa yang Allah mau juga buat kita, adanya penyerahan diri, penyerahan hidup secara total kepada Tuhan, dan ketaatan sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Yang kedua adalah penyerahan diri, penyerahan hidup secara total, dan ketaatan sepenuhnya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian prinsip yang ketiga, di dalam Ibrani pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama dan kedua. Ibrani 7 ayat 1 dan 2 bagian A, lalu ayat 4 dan ayat 6. Kita melihat hal yang ketiga. Ibrani 7. Sebab Melkisedek adalah Raja Salam dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Lalu pindah ke ayat 4 dan ayat 6. Ayat 4 dan ayat yang ke-6. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Ayat yang ke-6. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Jadi yang ketiga adalah, dia prinsip yang harus kita kerjakan adalah kita tahu apa artinya mengembalikan milik Tuhan. Saya ulangi, prinsip yang ketiga, mengerti, tahu apa artinya milik Tuhan, dan memberi, berkorban untuk Tuhan. Nah ini, ya, prinsip yang ketiga melalui panggilan Abraham untuk mengalami berkat yang luar biasa. Tahu apa artinya mengembalikan milik Tuhan, kita tahu semua apa itu, dan memberi, berkorban kepada Tuhan. Dan yang keempat, dalam suratan Galatia pasalnya yang ketiga, Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-9. Suratan Galatia pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9. Kita melihat prinsip yang keempat ini. Galatia pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9 berkata, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Prinsip yang keempat, melalui panggilan Abraham untuk menerima janji berkat yang luar biasa, Allah memberikan berkat yang besar kepada keturunan Abraham dan memberkati mereka yang hidup dari iman. Ya, yang hidup dari iman. Dalam
Prinsip yang pertama, kedua, dan tiga itu bagaimana dari kita kepada Tuhan. Lalu prinsip yang keempat dan yang kelima, itu apa yang Tuhan akan buat bagi kita. Yang keempat, Allah memberikan berkat kepada keturunannya, keturunan Abraham, berkat yang besar dan memberkati mereka yang hidup dari iman. Lalu yang kelima, di dalam Ibrani pasal yang ke-11, Ibrani pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-16, Ibrani pasal 11 ayat yang ke-16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Prinsip yang kelima adalah Allah menyediakan dan memberikan tempat kota yang kekal. Allah menyediakan dan memberikan tempat kota yang kekal. Kita lihat ya 5 prinsip ya melalui dan di dalam Abraham bagi kita ya. Yang pertama, bagaimana dari kita memisahkan diri dari kekafiran dan kefasikan. Ya, hidup beribadah kepada Allah. Yang kedua, dari kita adanya penyerahan total dari hidup ini dan ketaatan kita. Dan yang ketiga, memahami mengerti apa arti mengembalikan milik Tuhan dan memberi berkorban untuk Tuhan. Lalu yang keempat, apa yang Tuhan akan buat, apa yang Allah akan berikan kepada kita, yaitu berkat yang besar kepada keturunan Abraham dan memberkati mereka yang hidup dari iman. Dan yang kelima, bagaimana Allah menyediakan satu tempat kota yang kekal. Puji Tuhan. Nah sekarang bagaimana untuk kita dapat mengalami semua janji Allah melalui Abraham ini. Bagaimana untuk kita mengalaminya? Ayat yang sudah begitu sangat lazim dan mempunyai pemahaman pengertian yang begitu luas sekali. Di dalam Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-25 berkata, Yakobus 1 ayatnya yang ke-25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ya, siapa yang meneliti hukum yang sempurna dan melakukan hukum itu dengan tekun, dengan setia, maka dikatakan dalam terjemahan sehari-hari kalimat yang terakhir, Allah memberkati dengan berkelimpahan. Nah ini, ya, bagaimana secara keseluruhan kita bisa mengalami semua janji Allah dalam 5 prinsip melalui panggilan Abraham ini. Meneliti hukum dengan baik, dengan sempurna, Allah memberkati. Dengan kata lain, melalui Yakobus 1:25, bagaimana ketaatan, kepatuhan, kesetiaan kita untuk melakukan seluruh kehendak Allah melalui firman-Nya. Ini, ya, ketaatan, kepatuhan, kesetiaan kita melakukan, dan Abraham sudah berbuat itu. Dia melakukan seluruh kehendak Allah melalui firman-Nya, dan dia diberkati begitu luar biasa. Dan semua bangsa di muka bumi dan orang yang hidup dari iman, hidup dari imannya Abraham, itulah saudara dan saya. Haleluya. Kita pun mengalami janji berkat yang luar biasa. Tuhan memberkati kita mulai perungan dan pembelajaran ini. Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Kita masuk dalam doa. Segala pujian syukur untuk kebenaran firman-Mu melalui perenungan pembelajaran, melalui panggilan Abraham ini. Terima kasih Tuhan, ada janji berkat Tuhan yang bukan hanya bagi Abraham, tapi bagi kami, bagi kita, orang yang hidup dari iman, hidup dari iman kepada hidup dari imannya Abraham. Segala puji syukur. Dan Tuhan akan menyatakan itu buat kita. Berkati semua jemaat yang sudah mendengarkan. Roh Kudus, guru yang besar, akan memberikan pemahaman lebih jauh. Hamba-Mu berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan. Hidup mereka, rumah tangga, usaha, pekerjaan, mata pencarian. Allah berkati anak-anak dalam studi sekolah nanti tahun ajaran baru. Engkau berkati yang sedang mengalami masalah persoalan di dalam nama Yesus.
Yang lemah sudah dikuatkan, yang susah dihiburkan, dalam percobaan terima kemenangan, dan yang sakit sembuh. Siapapun mereka, semua jemaat Tuhan, tidak ada yang terlewatkan. Terima kasih Tuhan. Dan berkati apa yang mereka selalu beri, dan buat bagi Tuhan pekerjaan-Mu. Janji berkat Allah Kau limpahkan sebenarnya firman-Mu. Begitu juga perpuluhan milik Tuhan. Salah satu bagian prinsip dari apa yang Tuhan mau melalui janji Abraham, melalui Abraham di dalam iman dan ketaatannya, mereka mengembalikan milik Tuhan. Dan sebagaimana janji firman-Mu, tingkap-tingkap sorga, pintu langit sorga Tuhan bukan curahkan dengan limpah bagi seluruh jemaat Tuhan. Dengan pengucapan syukur, dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, mengampuni segala kekurangan salah kami. Dalam nama-Mu, tutup ibadah doa perenungan kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Puji Tuhan.